Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Bahas Aja bareng kami. Kali ini kita bakal ngobrol santai tapi tetap berbobot soal keharmonisan dalam keberagaman budaya dan agama di lingkungan organisasi, khususnya di kampus. Kita tahu sendiri, kampus itu kan isinya bermacam-macam orang dari berbagai daerah, suku, dan keyakinan. Tapi di situ justru serunya. Karena kita bisa belajar gimana sih caranya saling menghargai dan tetap kompak walau berbeda. Nah, buat bahas itu lebih dalam, hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Koordinator Unitas Bisnis Digital yang bakal sharing pengalaman dan pemandangannya soal menjaga keharmonisan di tengah keberagaman organisasi mahasiswa. Oke, sebelum kita mulai, kita perlu nggak sih kenalan sama bintang tamu kali ini? Kalau boleh tahu, kakak namanya siapa sih? Ya, nama saya Cavan Ayuba Noval. Jabatan kakak sebagai apa di sini? Nah, di Unitas Bisnis Digital ini saya menjabat sebagai koordinator Unitas Bisnis Digital. Kalau ngomong-ngomong soal keberagaman di organisasi, berarti Kak Cavan cocok banget nih sama tema kita hari ini, yaitu tentang keharmonisan berbudaya dan beragama di organisasi. Betul. Kak, di organisasi tuh kayak Unitas itu kan anggotanya berbeda-beda ya, dari latar belakang. Gimana sih caranya supaya semua anggota merasa dihargai dan nyaman walau dari budaya dan agama yang beda? Menarik. Di Unitas kan memang berbeda-beda latar belakangnya dari budaya. Nah, kebetulan kalau di Unitas ini agamanya sama semua, yaitu agama Islam. Cara saya menanggapi dengan perbedaan budaya ini yaitu dengan cara menyamaratakan semua. Jadi di saat kita sedang berorganisasi, tidak ada yang membawa-bawa dengan budaya. Jadi di saat organisasi, pure individual masing-masing, tanpa melibatkan budaya. Jadi di saat organisasi kita tetap profesional, tidak membawa budaya, seperti itu. Kalau boleh tahu, budaya apa sih yang kebanyakan di organisasi itu kan kayak misalnya Betawi, Jawa gitu-gitu ya? Kebetulan sama rata sih, kayak ada yang Jawa, ada yang Betawi, bahkan juga ada yang Sunda. Terus menurut Kak Cavan, keberagaman itu malah bikin organisasi makin kuat atau malah bikin susah nyatuin orang-orangnya? Dan apa bisa kayak gitu? Justru dengan keberagaman budaya di organisasi, menurut saya itu malah menjadi kuat. Layaknya sebuah puzzle, kalau puzzle kan beda-beda ya. Iya. Kalau misalkan puzzle sama, itu nggak bakal nyatu dia. Dengan perbedaan itu yang membuat kita jadi serasi dan beragam. Oke, kalau ngomongin tantangan nih, apa sih yang paling susah waktu jaga toleransi antar anggota di Unitas? Di Unitas itu saat menjaga toleransi, sebetulnya nggak ada yang susah. Karena yang tadi saya bilang, kita walaupun berbeda-beda budayanya, cuman di saat kita melakukan organisasi, kita nggak ada yang membawa latar belakang tersebut. Jadi di saat ada satu hal yang mengharuskan kita untuk mengikuti budaya, kita mengasih kebebasan untuk orang itu yang ingin mengikuti budaya, seperti itu. Berarti semuanya nyampur ya, nggak ada Semua yang nyampur. berbeda-beda. Dan kita juga memberikan waktu nih, atau kita memberikan space untuk ada orang yang ingin mengikuti budayanya, seperti itu. Untuk menghadapi semua tantangan itu sebagai koordinator, gimana sih peran pemimpin organisasi dalam bikin suasana yang rukun dan inklusif buat semua organisasi? Kalau itu yang saya lakukan, saya menyamaratakan yang tadi saya udah bilang sebagai organisator, yaitu dengan bersikap atau berlaku profesional. Dengan itu, dengan dia profesional, maka tidak ada yang namanya perselisihan antar budaya. Dengan itu menjadi anggota satu sama lain, menjadi rukun gitu. Oke. Terus sekarang kan lagi banyak interaksi juga ya di media sosial. Pernah nggak sih muncul perselisihan antar anggota karena perbedaan pandangan? Kalau iya, biasanya kakak nih nyikapinnya gimana? Kebetulan kalau misalkan perbedaan atau perselisihan argumen itu sering, justru itu malah bagus. Cuman kalau misalkan perdebatan antar budaya itu bahkan saya lihat nggak pernah sama sekali. Justru dengan perbedaan tadi yang saya bilang, perbedaan pendapat, itu malah membuat banyak insight dari tiap-tiap individu.
justru saya membutuhkan itu. Perbedaan pandangan, perbedaan pendapat. Yang mana dengan perbedaan itu saya bisa melihat dari banyak sudut pandang gitu. Berarti nggak ada yang sindir-sindiran ya di Tidak sosmed. ada, betul. Kalau suatu saat Unitas menghadapi konflik yang cukup sensitif, misalnya karena isu agama atau budaya antara anggota, apakah langkah konkret pertama yang akan Kak Cavan ambil sebagai koordinator dan kenapa memilih cara itu dibanding dengan cara yang lain? Kalau misal terjadi permasalahan yang sensitif ya? Iya. Kalau yang saya lakukan, saya akan mendengarkan dari yang tadi Mbak tanyakan, dari perbedaan-perbedaan pendapat itu. Saya mendengarkan dari banyak pihak, dari banyak insight, dari banyak pendapat, dan itu akan saya cari jalan tengahnya nih. Dengan jalan tengah ini, saya akan mengambil keputusan itu. Yang mana keputusan ini harus adil untuk semua yang tadi mengalami permasalahan. Oke, jadi menurut Kakak, seberapa penting sih mahasiswa paham dan menjalani nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika di kehidupan organisasi? Itu penting banget. Penting banget karena kan kita tahu sendiri di Indonesia ini kan beragam suku dan budayanya. Dengan kita memahami suku dan budaya dari tiap-tiap orang, bahkan lebih bagus jika kita mempelajari suku dan budaya di luar budaya kita, itu kita jadi paham betapa indahnya perbedaan dan betapa pentingnya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi walaupun berbeda kita tetap satu ya. Betul. Unitas BD ini pernah nggak sih bikin kegiatan khusus buat mempererat hubungan antar anggota dari budaya atau agama yang berbeda? Kalau saat ini kan saya baru menjabat. Kemarin kan saya baru menjadi kader dan saya sekarang baru menjabat. Waktu saya menjadi kader, saya pernah melakukan yang namanya itu berbagi takjil di bulan Ramadan seperti itu, dan itu akan saya jalani juga di saat saya nanti ngejabat nanti di bulan puasa. Dan itu kan salah satu poin dari keagamaan kan, dan di situ jadi saya, karena tadi saya bilang di awal kebetulan di Unitas ini agama Islam semua, jadi kita fokus di berbagi takjil yang mana kalau misalkan dari luar beda agama bisa melihat itu menjadi toleransi. Bahkan saya pernah dulu waktu saya menjadi kader, saya kan memintain kayak sumbangan untuk yang kita bagikan kan. Itu yang mana itu kan jadi poin atau jadi pahala buat orang yang memberi. Bahkan dari luar agama Islam pun banyak yang toleransi terhadap apa yang kita lakukan di agama Islam seperti itu. Berarti Kakak sering berbagi takjil ya waktu bulan Ramadan. Betul. Keren-keren. Efeknya kerasa gak sih Kak buat kekompakan tim? Kadang kan ada juga ya yang ngerasa ngapain sih mikirin keberagaman, yang penting tugas organisasi jalan aja. Menurut Kakak, kenapa pola pikir itu perlu diubah? Justru dengan yang tadi saya lakukan itu merupakan poin penting. Karena di saat itu kita jadi mempelajari jauh betapa pentingnya keberagaman budaya maupun agama. Dan itu akan mempererat kita gitu loh. Jadi di luar dari program kerja yang kita lakukan sebagai organisasi, itu merupakan landasan yang mana kita menjadi tahu nih perbedaan satu sama lain. Dan menurut saya pandangan itu harus dipegang teguh karena dengan perbedaan kita menjadi lebih indah. Kalau ngomongin soal keharmonisan dan keberagaman di kampus, menurut Kak Cavan, hal apa yang justru sering diremehkan orang, padahal sebenarnya penting banget buat dijaga biar organisasi tetap solid? Yang diremehkan di kampus tentang budaya dan agama? Iya. Mungkin banyak orang yang belum melek tentang budaya. Jadi dengan orang itu belum melek tentang budaya, jadi kurangnya respect dari dalam diri. Yang penglihatan saya seperti itu. Kayak gitu. Jadi akhirnya tidak menimbulkan kontribusi atau kita melihat sekedar ingin membantu pun itu nggak ada kalau misalkan kita belum melek tentang budaya atau keberagaman adat atau budaya, ya benar. Gitu. Tapi menurut Kak Cavan, perselisihan apa yang paling kayak susah banget nih buat disatuin laginya?
kayak adu argumennya? Perselisihan yang paling sulit adalah perselisihan yang menggunakan perasaan. Karena gini, di saat kita melakukan perdebatan atau sedang berargumen, saya menekankan yang lain untuk berargumen berdasarkan logik. Dengan kita berdasarkan logika, kita menjadi objektif atau rasional. Tidak subjektif berdasarkan perasaan sendiri gitu. Jadi dengan objektif atau rasional ini, kita jadi tidak memihak siapapun. Di saat dia salah, kita bilang salah. Di saat dia benar, dia benar. Seperti itu. Berarti kita dalam berorganisasi tuh kayak nggak boleh egois sendiri ya? Betul. Jadi di saat berargumen ini kita nggak boleh berdasarkan perasaan, cuman berdasarkan fakta dan data yang ada, gitu. Kalau kakak organisasi itu kayak sering kumpul-kumpul nggak sih? Kebetulan sering. Karena di luar dari kita lagi berorganisasi, yang saya rasakan di organisasi sekarang, kekeluargaan pun dapat. Jadi di saat tidak ada tugas atau program kerja yang kita jalani, kita tetap ngumpul bareng, nongkrong bareng, karena tadi kekeluargaannya kita udah dapet. Seperti itu. Jadi kayak mau sharing-sharing, kayak mau ngobrol, bahkan curhat itu pun kita bareng-bareng seperti itu. Berarti solid banget nih ya kakak? Solid sangat, kebetulan. Dari kamu sebagai mahasiswa, kamu tuh ngelihat organisasi di kampus kita tuh seperti apa sih? Kalau aku kan mahasiswa baru nih kak, kayak belum tahu banget. Kayak aku yang dari lihat yang kemarin tuh apa namanya? Yang organisasi yang pada itu loh. Yang pada ngumpul? Iya, kayak. Di mana? Bukan yang kayak lagi promosi gitu, kayak misalnya ada volley gitu-gitu. Oh iya, yang pas festival ya? Iya. Nah kebetulan kan aku pengen banget masuk di yang volley. Terus aku udah masuk, kayak aku lihat dari situ kayak di volley tuh kayak solid banget. Apa emang semua organisasi di Unindra itu solid-solid semua. Kayak gitu. Jadi kayak aku mau nyoba hal yang lain juga, organisasi yang lain selain di volley. Iya. Jadi di organisasi ini punya budaya masing-masing gitu. Oke, terlebih kan di Unindra ini ada yang namanya UKM, unit kegiatan mahasiswa. Kalau UKM ini berfokus pada ekstrakurikuler. Kayak tadi futsal, ada volley, ada ranggon yang teater gitu, ada mapala. Nah, sedangkan kalau unitas ini dia berfokus pada akademik, kokurikuler gitu. Jadi fokus pada, karena kita di bisnis digital, jadi fokus kita ke akademik bisnis digital, seperti itu. Biasanya ngelakuin hal apa aja, kayak program-programnya gitu? Nah, kebetulan nanti di bulan Juni kita akan melakukan kurasi. Kurasi ini kuliah umum dan apresiasi. Jadi nanti kalian melakukan tugas besar, yang juara itu akan diumumkan di depan dosen, depan mahasiswa-mahasiswa lain, seperti itu. Dan itu menyangkut dengan absen di mata kuliah kayak gitu. Jadi itu udah kerjasama dengan program studi. Biasanya itu ngerjain apa? Tugas besar ya? Tugas besar kayak ini kayak sekarang MTWK bisa jadi jadiin tugas besar gitu. Atau nanti ada tugas bikin video lain, kalian bikin produk atau kalian bikin usaha, itu nanti kalau misalkan emang juara 1 itu nanti kalian maju ke panggung diapresiasi dan kalian mendapatkan hadiah, seperti itu. Berarti yang ikut-ikut itu yang masuk organisasi unitas aja? Enggak, seluruh. Oh, semuanya? Seluruh. Nanti jadi mahasiswa semester 1, 3 dan 5 itu dia melakukan tugas besar sama. Jadi dengan tahap yang berbeda-beda, kayak semester 1 dia lombanya apa, di mata kuliah apa, nanti diambil tuh dari kelas RA sampai R apa? Sampai RN ya? Sampai RN ya diambil, RA sampai RN, bahkan kelas sorenya juga nanti diambil tuh yang juara 1, 2, 3 seperti itu. Berarti banyak nih ya program-program yang akan dijalankan dari unitas. Betul. Nah, kebetulan di unitas nanti juga ada namanya BD Company Visit. Jadi saya dan rekan-rekan saya itu akan melakukan banding ke perusahaan. Kita melihat nih cara kerja perusahaan itu seperti apa. Nah, nanti kita juga akan melibatkan mahasiswa bisnis digital seperti itu. Jadi kayak dari kalian yang ingin ikut itu bisa jadi sebagai volunteer,
ikut kegiatan seperti itu. Dan kita juga ada kayak main ke panti, yang tadi kan ini menyangkut keberagaman agama kan. Iya. Itu kita main ke panti, kita main sama anak panti. Bahkan juga kita nanti ada buka bersama dengan anak-anak panti. Berarti kalau aku pengen ikut ke panti ini boleh banget. Boleh, nanti tinggal kan ada volunteer, kamu tinggal daftar, bisa. Oh, oke. Berarti keren banget nih. Kalau boleh kasih pesan ke mahasiswa lain di luar organisasi, apa langkah kecil yang bisa mereka lakuin buat jaga keharmonisan dan keberagaman di lingkungan kampus? Pesan saya untuk yang di luar organisasi lebih ke coba lebih dibuka matanya lebar, karena di saat kita bermasyarakat khususnya di kampus itu dari segi karakter pun apalagi budaya dan agama itu berbeda-beda. Dengan kita melek bahkan lebih bagus kalau kita mempelajari budaya atau agama tersebut, itu menjadi poin plus buat kita dan orang-orang akan melihat kita ini kayak, wih dia toleransi nih dari berbagai agama dan budaya. Dengan ini menjadi kebanggaan buat diri kita. Dengan kita melek dan kita tahu keberagaman budaya atau agama di kampus pun orang-orang menjadi kita sebagai contoh. Kayak wah dia aja bisa menjadikan agama dan budaya yang berbeda-beda dia mau mempelajari. Bahkan dengan ini wawasan kalian juga menjadi luas gitu. Jadi pesan saya itu, jadi lebih terbuka dengan perbedaan agama dan budaya di masyarakat khususnya di kampus. Iya, biasanya kan mahasiswa baru kayak masih membawa kebudayaan dari sekolah lamanya. Betul ya. ya. Oke Kak, terakhir nih, kalau suatu hari nanti Kak Cafan udah ngejabat lagi sebagai koordinator, tapi ngelihat generasi setelahnya, harapan terbesar Kak Cafan tuh apa sih buat mereka dalam menjaga semangat keberagaman dan keharmonisan di kampus? Untuk generasi berikutnya, harapan saya bisa lebih melek akan perbedaan budaya dan agama. Karena dengan lebih melek, kita jadi menghargai, bahkan bisa mengayomi perbedaan itu. Dan perbedaan itulah yang membuat indah suatu organisasi atau di kalangan masyarakat kampus, seperti itu. Nah, jadi perbedaan itu indah ya guys. Nah, itu tadi obrolan seru kita bareng koordinator Unitas Bisnis Digital. Dari cerita tadi, kita bisa lihat kalau keberagaman di kampus bukan suatu yang perlu kita takutin, tapi justru bisa jadi kekuatan kalau kita mau saling menghargai dan terbuka. Semoga dari podcast ini kita semua bisa lebih peka dan sadar pentingnya toleransi, terutama di lingkungan organisasi dan kampus kita sendiri. Terima kasih banyak buat Kak Cafan yang udah menyempatkan waktunya untuk datang, dan juga teman-teman yang udah dengerin. Jangan lupa tetap jaga sikap saling menghargai dan semangat kebersamaan dimanapun kalian berada. Semuanya aja foto. Masuk aja. Semuanya masuk.